Di depan mata ada cahaya, banyak harapan tersedia. Itulah SMK kita, SMK kita. Rendah hati, berbudi, pekerti, prestasi berilmu tinggi. Itulah SMK kita, SMK Negeri 1 Subang. Walaupun banyak rintangan, semua pastikan hilang. Tanpa masa depan kita mulai di SMK Negeri 1 Subang. Maka ada cahaya, banyak harapan tersedia. Itulah SMK kita, SMK kita. Rendah hati, berbudi, pekerti, prestasi berilmu tinggi. Itulah SMK kita, SMK Negeri 1 Subang. Walaupun banyak rintangan, semua pastikan hilang. Karena masa depan kita mulai di SMK Negeri 1 Subang. 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 Coba pertanyaannya jawab, mengapa kolam kita lebih hijau daripada kolam tetangga? Nah ini peribahasa saja ya. Ini kira-kira mohon izin Pak Wahyudi dan rekan-rekan sekalian, saya menyampaikan hasil diseminasi upskilling dan reskilling yang saya laksanakan di bulan September 2023. Ini di 2 tempat, jadi yang pertama di BBB BAP Cianjur, dilanjutkan dengan kegiatan magang di BBB BAP Jepara. Nah ini konten atau materi yang saya ambil yaitu mengenai Recirculation Aquaculture System atau RAS, atau kita biasanya mengenal dengan sistem resirkulasi di dalam wadah budidaya. Nah kemarin sudah dibahas oleh Bu Lini dengan sangat detail apa itu upskilling, reskilling berdasarkan undang-undang dan sebagainya, sehingga pada kesempatan hari ini saya rasa tidak terlalu mendetail tentang itu. Hanya memang di sini saya menyoroti ya tentang upskilling. Ya, upskilling sendiri memang merupakan program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan guru, terutama di dalam keterampilan. Namun tidak hanya itu, pada kenyataannya adalah banyak hal yang kita dapatkan, ada pengetahuan, keterampilan, bahkan juga pedagogik ya terkait dengan kemampuan guru 4 bidang, yaitu kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional. Semua kita dapatkan pada saat itu. Kemudian untuk reskilling sendiri yaitu adalah pelatihan kemampuan baru bagi para guru SMK.
BPP, BAP Jepara itu ada hal baru yang saya pelajari, sehingga kegiatan upskilling dan reskilling ini menjadi suatu paket yang tidak bisa dipisahkan seperti itu, melengkapi kegiatan peningkatan keterampilan atau peningkatan kompetensi dari guru SMA. Nah, kemudian latar belakang mengapa saya memilih Recirculation Aquaculture System dari sekian banyak materi yang ditawarkan, termasuk ada pakan, kemudian ada bioflow, ada budidaya reggae dan sebagainya. Mengapa kemudian saya tertarik memilih RAS? Ada 3 alasan utama. Yang pertama adalah karena RAS sendiri merupakan teknologi yang ramah lingkungan. Jadi sistem resirkulasi ini secara sederhana digambarkan dengan kita ini menggunakan air dalam model budidaya tanpa melakukan pergantian. Ya, karena rekan-rekan di sini sangat heterogen dari berbagai jurusan, jadi saya mencoba menjelaskan tidak terlalu detail. Namun pada intinya, pada wadah budidaya untuk menghindari adanya kematian massal akibat racun, maka para pembudidaya itu harus melakukan sirkulasi, mungkin sifon. Namun dengan teknologi RAS ini kita bisa meminimalisir itu dengan menggunakan alat resirkulasi yang nantinya akan dibikin pada saat iklan. Nah, alasan yang kedua yakni aplikasi pada budidaya yang memiliki sumber air atau lahan yang terbatas. Nah, di poin kedua ini menarik bagi saya karena kita tahu bahwa di perikanan sumber memang punya kekurangan, jadi sumber airnya itu masih jauh yang laut, padahal kita tahu laut. Sehingga pada saat saya berpikiran untuk mengikuti kegiatan ini, saya berandai-andai apakah mungkin nanti saya bisa membuat suatu alat resirkulasi yang bisa saya aplikasikan, sehingga air laut itu kita datangkan sekali, setelah itu kita putar saja, kita pertahankan kualitasnya saja tanpa perlu mengganti. Nah, ini berandai-andai. Kemudian yang ketiga adalah medianya beragam, fleksibel dan ekonomis. Seperti ini banyak bahan yang bisa kita gunakan, bahkan yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian apa yang saya laksanakan pada saat di BPPPMPV Cianjur kurang lebih 12 hari, tentu saja di dalamnya ada peningkatan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, kemudian pedagogik juga, serta sosial. Ada di dalamnya perubahan mindset, bagaimana kita manajemen kelas, manajemen siswa, itu saya dapatkan juga. Nah, sehingga memang di sini kemampuan pengetahuan dalam hal rasnya ini sangat ditekankan sekali. Namun di jam-jam tertentu kita masih mendapatkan pemahaman tentang pedagogik, bahkan implementasi kurikulum merdeka juga diinputkan ke dalam materi. Nah, sebetulnya di saat saya di Cianjur, kegiatan intinya ini adalah PJBK. Jadi berbasis proyek, kita diminta untuk merancang sistem resirkulasi berbagai model. Nah, jadi yang ditawarkan itu menggunakan paralon, kemudian menggunakan ember, menggunakan bak kontainer, menggunakan galau, dan menggunakan drum seperti ini. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita supaya bisa dimanfaatkan sebagai sistem resirkulasi air. Nah, yang nantinya memungkinkan untuk saya lakukan di sekolah. Nah, ini desain yang saya bikin pada saat di Cianjur. Jadi ini Bapak Ibu ya, secara sederhana sebetulnya sistem resirkulasi itu di dalamnya itu ada bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk menyaring air. Nah, bahan-bahan ini bermacam-macam. Jadi kita bagi menjadi 3 kompartemen. Ada fisika, filter fisika, ada biologi, dan terakhir ada kimia. Dan masing-masing kompartemennya ini mempunyai fungsinya masing-masing. Bahkan bahan-bahan yang sederhana ini juga mempunyai fungsinya masing-masing. Sehingga media apapun yang kita gunakan di dalamnya selalu ada 3 kompartemen ini. Ada fisika, biologi, dan kimia. Nah, ini prototype desain yang saya buat pada saat di sana. Jadi karena di sana memang adanya adalah bak fiber yang kotak, kebetulan di SMK Suboh ada, jadi saya menyesuaikan juga. Jadi di sini nanti konsep resirkulasi memang ada di bagian atas. Jadi kalau kelompok kami menyebutnya kalau pipanya baring-baring gitu ya. Kenapa baring-baring? Karena memang tidur. Jadi posisinya itu
seperti ini berjejer. Nah, di dalamnya ini nanti akan diisi dengan filter-filter yang sudah saya jabarkan yang ada di bawah. Kemudian apa saja bahan-bahannya? Ini sederhana sekali. Jadi ada hijau, ada spons, kerikil, kemudian biobol. Nanti di kimia ada UV. Dan bahan-bahan ini tidak harus saklek seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggunakan bahan-bahan alternatif lain yang juga sama mudahnya untuk didapatkan. Nah, begini prototipe. Kemudian setelah kita bikin, nah ini nanti jadinya seperti ini kalau sudah dipasangkan ke baknya. Nah, manfaat dari ras ini sendiri yang pertama adalah memutar air. Jadi konsep kerjanya Bapak Ibu ya, air ini akan ditarik ke atas dengan pompa, kemudian melewati pipa ras yang kami bikin ya, yang di dalamnya sudah ada filter-filternya, sehingga air kemudian melewati dan keluar di sebelah sini. Harapannya itu kualitasnya sudah lebih baik daripada air yang awal yang masih ada di kolam. Karena kita tahu dalam budidaya sepanjang ikan itu diberi makan maka dia akan mengeluarkan kotoran. Ya, kalau di kami budidaya kita menyebutnya feses dan urin. Yang apabila itu tidak dibersihkan maka akan berubah menjadi racun yang bahkan bisa balik menyerang ikan. Nah, sehingga di sini kita membuat sistem penyaringan. Mungkin mudahnya adalah sistem penyaringan. Jadi ini setelah diaplikasikan dan kemudian dipasangkan di wadah pemeliharaan. Nah, ini kalau sudah, nah ini mohon maaf masih dulu sebentar karena langsung dari Canva. Jadi nanti kalau sudah diaplikasikan akan seperti itu. Air yang ada di keran sini ya itu untuk kontrol. Nah, sehingga kalau misalkan terlalu melebar, terlalu banyak air debit yang masuk, maka kita bisa kontrol lewat keran kontrol ini namanya. Dan pancuran di sini Bapak Ibu itu bisa kita gunakan untuk meminimalisir pemakaian aerasi. Nah, sebetulnya sistem ini banyak sekali kita temukan di sekitar kita. Kalau Bapak Ibu mungkin pergi ke rumah makan, ada kolam koi yang airnya itu hanya itu saja, di atasnya ada paralon yang ada peluncurannya seperti ini. Nah, itu sebetulnya memang sistem resirkulasi dalam bentuk yang sederhana. Atau bahkan mungkin air terjun, bukan air terjun, air pancuran yang ada di SMK Subuh yang di depan itu juga mungkin memanfaatkan sistem resirkulasi juga. Tapi dalam budidaya tentu kita menggunakan resirkulasi untuk tujuan yang berbeda, bukan hanya sekedar untuk biasa seperti itu. Nah, ini semua kegiatan terdokumentasi di sini. Mohon izin untuk memutar video Bapak Ibu. Jadi di sana kita mendapatkan juga, ini berbeda dengan bullying ya. Pada saat angkatan saya kita diminta untuk bisa menghasilkan konten video yang runut dan bercerita. Jadi di sini selain rasnya kita juga diminta untuk membuat video. Nah, ini video dari kelompok saya. Dari Aceh sampai ke Merauke, kalau memang kami semua guru-guru diminta untuk membawa video semua.
Bapak Ibu, izin saya keluar sebentar, cek konektivitas internet. Mau nanya? Tolak di pokok tak pesan ya. Iya aja ada di soalan karena videonya itu harus bercerita, maka ini untuk bahkan dari mulai brainstormingnya kita harus dokumentasikan part-part. Memang pada penerapannya ini dalam pekerjaan apapun, jadi K3LH ini memang harus kita utamakan. Jadi itu juga diupayakan pada saat saya melaksanakan RTL di SPM. Semua alat dan bahan secara detail juga ditampilkan sehingga nanti bisa seandainya ada yang mengadopsi bisa melakukan dengan cara yang sama. Nah, ini kebetulan fasilitator kami hanya jadi semua kami di sana juga turun ya, jadi tidak pandang bulu, laki-laki perempuan semuanya tetap bekerja, tenaga juga, pemandu juga, semuanya kita lakukan karena memang dalam satu tim ada 5 kepala dengan satu tujuan yang sama, sehingga memang di sini manajemen ego masing-masing itu menjadi kunci. Jadi semuanya punya keinginan untuk A, B, C, tapi bagaimana kita bisa bikin satu alat yang sama itu menjadi sebuah kunci. Ini juga yang kita terapkan pada saat kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak dengan pembelajaran proyek. Tentu anak-anak punya berbagai macam ide dengan satu tujuan yang sama, dan bagaimana kita sebagai fasilitator guru di sini bisa memberikan penguatan sehingga tidak keroyokan tapi menghasilkan sesuatu. Nah ini Bapak Ibu, fun fact-nya untuk mengambil video ini saya harus naik ke atas pohon karena memang ada di bagian bawah pengerjaannya. Nah, dan ini sempat menjadi trending ya di FPV waktu itu karena import. Jadi memang segala sesuatu kalau kita ingin hasilkan dengan kualitas yang baik kita harus import.
filternya. Jadi bahan-bahan filternya masing-masing dari samping kita tata sesuai dengan urutan kompartemen yang tadi direncanakan. Nah, sehingga nanti tidak salah naiknya air itu aturannya kemana dulu, ke fisika, ke biologi, baru terakhir ke kimia. Setelah ini jadi, ini diuji cobakan ke ikan Bapak Ibu. Jadi kita tetap melaksanakan proses budidaya walaupun dengan jumlah ikan yang tidak banyak untuk menguji apakah alat kita ini bisa berjalan sebagaimana standar yang diberlakukan. Sering saya putar di depan anak-anak, bukan pamer, bukan flexing ya, tapi ingin memotivasi anak-anak bahwa dulunya tahu jika ada kegiatan sama juga dilakukan sama hal yang sama, sehingga anak-anak juga termotivasi untuk melakukan hal yang sama bahkan tidak menghindar. Jadi saat sudah diaplikasikan seperti itu, Bapak Ibu, kita sudah tidak perlu lagi menggunakan aerator karena sudah ada air yang mengalir dan itu bisa meminimalisir kebutuhan listrik juga. Baik, kemudian saya lanjutkan kepada kegiatan magang. Jadi magang ini saya laksanakan di BBP BAP Jepara, sama seperti BBAP Pecaron seperti itu Bapak Ibu. Tapi di sini yang membedakan komoditasnya adalah kepiting. Nah, sehingga di sini saya bersama rekan-rekan mempelajari bagaimana sistem resirkulasi yang diaplikasikan di kepiting. Jadi mereka punya produk namanya trap house atau trap apartment, artinya rumahnya kepiting. Jadi di sini ada berbagai kompartemen yang satu kompartemen ini hanya diisi oleh satu kepiting yang tujuannya untuk menggemukkan, atau mungkin Bapak Ibu sering dengar kepiting soka. Nah, sehingga di sini kita mempelajari bagaimana resirkulasi diberlakukan di dalam budidaya kepiting soka atau penggemukan kepiting soka. Kepitingnya hilang. Jadi ini untuk informasi, karena saya juga baru tahu Bapak Ibu, ternyata kepiting yang diambil ini adalah kepiting yang tidak lolos quality control pada saat bapak nelayan itu menangkap kepiting. Nah, sehingga kepiting akhir. Nah, kemudian diupayakan supaya dia punya nilai jual dengan cara penggemukan. Nah, penggemukannya benar-benar satu kompartemen ini hanya diisi satu kepiting saja. Jadi mereka akan makan puas-puas. Jadi ya semuanya dilakukan untuk menggemukkan. APR. Belinya di jalan APR. Nah, jadi resirkulasinya ada di bagian bawah. Nah, jadi ini sudah tidak ada lagi kita tidak perlu lagi sirkulasi, tidak perlu minikor karena resirkulasinya ada di bawah. Ini fisika, ini biologi, jadi air yang sama akan muter terus selama satu siklus. Nah, jadi air garam. Air payung. Air payung. Jadi nanti dari luar memang ada tandon, kemudian dialirkan sudah dengan filternya, jadi sudah kompartemen seperti ini. Nah, kegiatan berdamping tentu saja karena ini memang budidaya kepiting, kita tidak mungkin 12 hari ngurusin sirkulasi. Tentu saja ada kegiatan berdamping, kita penguatan materi kuliah, kemudian sisanya juga studi lapang ke tambak-tambak, kemudian melaksanakan pemeliharaan induk kepiting. Jadi mulai dari pemotongan kaki, kemudian sampai pengukuran kualitas air, pemberian makan, jadi pemeliharaan sebagaimana mestinya kita berbudidaya. Nah, ini sedikit saja, mungkin minta tolong di skip ini
silakan. Karena yang depan isinya sambutan. Terus sampai terakhir. Ya, jadi challenge-nya membuat video ini adalah jangan bosan-bosan ya Bapak Ibu. Atau mungkin di skip saya skip aja karena ini masih pembukaan ya. Kita mulai di sini. Nah, di sini ini air laut ditambang di bawah sini. Dan ini kita punya alat penyaring utama ya. Ini chamber-chambernya jadi sama. Kalau tadi yang di BBM Cianjur kecil-kecil, nah sekarang kita punya bak yang besar-besar. Isinya chamber-chamber filtrasi semua. Jadi satu bak penuh isinya kerikil, satu bak penuh isinya spons. Karena yang diurusi crack part yang banyak kompartemen, sehingga kita harus menyediakan sistem filtrasinya juga berlapis seperti itu. Jadi sistemnya ini mengalir ke crack partnya, jadi crash house-nya, airnya sehingga tidak perlu mengganti air sampai satu siklus itu selesai. Ini Bapak Ibu, ini trap house-nya. Jadi masing-masing ini berisi satu kepiting. Ya, jadi ini untuk pembangunan. Nanti sistem aerasinya sudah nggak lagi pakai batu aerasi, tetapi langsung pakai paralon yang dikeluncurkan air. Jadi konsepnya sama seperti yang di Cianjur, mengurangi biaya listrik untuk aerasi. Seperti itu. Nah ini pada lanjutan ya. Ini juga sistem filtrasinya jadi satu bak sendiri. Ini fisika, biologi, kimia juga jadi satu di sini. Ini semua komponen, baik itu indukan, baik itu larva, semuanya menggunakan sistem resirkulasi. Pengelolaan kualitas air sama ya seperti yang anak-anak lakukan juga seperti ini. Yang kegiatan pengayaan tentu saja ada kegiatan kuliah seperti biasa untuk pengayaan materi. Kemudian ada observasi lapangan pada tambak-tambak yang dimiliki oleh utara. Dan ini kemarin bonusnya ada UKK serta UKOM ya kemarin BNSP. Oke, kemudian kita lanjutkan ke RTL ya. Jadi apa yang saya lakukan setelah pulang kembali ke Subon untuk melaksanakan rencana tindak lanjut? Yang pertama saya melakukan sinkronisasi dengan elemen-elemen pembelajaran yang saya ajarkan. Karena saya mengajar di kelas 11, maka resirkulasi ini masuk ke elemen 2, yaitu pengelolaan kualitas air dan mengendalikan hama penyakit di ATP, mengukur dan mengelola kualitas air dengan sistem instalasi pengolahan air limbah. Nah, sehingga sebelum saya melaksanakan praktik di RTL, tentu saja saya harus melakukan penguatan kepada anak-anak, memberikan materi, apa itu resirkulasi, apa saja bahan-bahan yang digunakan. Nah, ini satu komponen yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kemudian untuk persiapan RTL yang kebetulan memang include dengan kegiatan P5. Jadi P5 memang anak-anak kemarin berangkatnya dari masalah sebetulnya. Masalahnya karena minjam ya. Bapak-bapak ASN minjam karena alat-alatnya kebetulan memang tersedia
ketiganya di TSM. Jadi di sini memang berangkatnya dari masalah karena anak-anak ini kebetulan punya kolam lele demokrasi. Namun karena anak-anak ini agak kurang rajin dalam melaksanakan sirkulasi, dalam melaksanakan penyimpanan, akhirnya airnya itu biru dan mengganggu kelas-kelas yang ada di seberang-seberangnya. Nah, akhirnya muncul dari pendamping P5 juga Pak Hendra di sini bagaimana kalau kita membuat sistem filter air secara sederhana. Dan secara kebetulan Pak Hendra memilihnya paralon, sehingga sangat match dengan apa yang sudah saya pelajari. Seperti itu. Jadi ini persiapan RPL, kita mulai dari minggu ini dari hari Senin. Jadi disponsori oleh alat-alatnya TSM. Terima kasih TSM. Jadi kita mulai dengan pemotongan pipa. Nah ini memang di sini ada kekurangannya ya, tapi tidak ada hanya yang belum muncul seperti itu. Cuma memang ya ini yang perlu adanya perbaikan di saat-saat yang mendatang. Kemudian ini memasukkan bahan-bahan filternya ke dalam pipa paralon. Jadi alat-alat dan bahannya sederhana, anak-anak tidak susah untuk mendapatkan karena memang diinstruksikan tidak perlu membeli. Cari saja kerikil, cari saja arang, cari saja sabun kelapa. Karena apapun yang berpori sifatnya bisa memfilter air. Nah, sehingga kita arahkan anak-anak untuk tidak perlu membeli. Paralon pun ini mereka juga kayaknya mencari pinjam terus dan lain sebagainya. Artinya di sini kita tidak membutuhkan dana yang cukup besar. Baik, dan ini bukti aktif buktikannya di PMM di 17 dan 2 Oktober. Semua kegiatan sudah saya upload menyusul RPL yang memang saat ini sedang diproses. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah mendengarkan. Semoga kiranya apa yang saya bagikan ini ada manfaatnya meskipun hanya sedikit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Isma, luar biasa. Ini juga menjadi tambahan buat kita semuanya mengenai sistem resirkulasi air. Coba pertanyaannya jawab, mengapa kolam kita lebih hijau daripada kolam tetangga? Nah ini peribahasa saja ya. Ini kira-kira kondisinya seperti apa ini? Tidak baik. Tidak baik. Kenapa kok tidak baik? Kotor, airnya hijau. Nah ini juga tidak terlihat ada aerasinya. Ya. Nah, apa yang membedakan? Di kolam sebelumnya ada aerasinya, tidak ada aerasinya, tetapi ikannya yang fine, airnya jernih, bersih. Di sini juga nggak ada aerasinya, tetapi kok airnya hijau. Kira-kira apa yang membedakan? Kondisi yang gambar sebelumnya sama gambar yang ini. Apa yang membedakan? Sama-sama nggak ada aerasi. Karena ada pancurannya. Nah, betul. Karena yang ini nggak ada pancurannya, Bu, airnya tenang. Nah, ternyata air yang tenang ini juga tidak bagus kondisinya. Ya, nah kenapa kalau seperti itu? Nah, sekarang kita akan lanjut. Ya, kita mulai dari. Nah, di dalam kolam kita, di dalam kolam kalian, ya, itu ada beberapa jenis kotoran dibagi jadi dua. Ya, ada buangan metabolisme, artinya ada urin, ada feses. Ya, karena ikan itu makhluk hidup, otomatis dia begitu makan dia akan mengeluarkan urin, mengeluarkan feses. Ya, jangan TAI ya, karena itu tidak, itu manusia. Kalau kan kita feses bilangnya. Kemudian ada sisa pakan. Nah ini sisa pakan. Kenapa kok sampai ada sisa pakan? Karena saat kita ngasih makan sembarangan, itu nomor satu. Yang kedua adalah tidak sesuai dosisnya. Sehingga ketika kita ngasih makan pakannya kebanyakan
dan menjadi endapan sisa pakan. Yang apabila dia ini dibiarkan, nggak pernah disifon, dibiarkan aja sampai airnya hijau, maka yang terjadi adalah apa kira-kira? Kotor. Ya, kotor ya. Bau. Bau, kotor itu adalah efek samping aja. Yang terjadi sebetulnya adalah kandungan amonia dalam kolam kalian itu tinggi. Kalau sudah kandungan amoniaknya tinggi, maka ikanmu tidak akan nafsu ngapain. Makan nggak enak. Ya, pernah. Kalau pengen tahu gimana baunya amonia ya, pernah masuk ke kamar mandi yang habis pipis nggak disiram? Nah, ya kan, pulang-pulangan pusing, ya akhirnya nggak jadi pipis ya. Nah, itu adalah bau amonia. Bau amonia. Sehingga kalian bisa bayangkan kalau ikanmu itu ada di kolam dengan kondisi yang seperti itu. Di depan mata ada cahaya, banyak harapan tersedia. Itulah SMK kita, SMK kita. Rendah hati, berbudi, bekerti, prestasi berilmu tinggi. Itulah SMK kita, SMK Negeri 1 Subang. Walaupun banyak rintangan, semua pastikan hilang. Karena masa depan kita mulai di SMK Negeri 1 Subang. Mata ada cahaya, banyak harapan tersedia. Itulah SMK kita, SMK kita. Rendah hati, berbudi, bekerti, prestasi berilmu tinggi. Itulah SMK kita, SMK Negeri 1 Subang. Walaupun banyak rintangan, semua pastikan hilang. Karena masa depan kita mulai di SMK Negeri 1 Subang. Di SMK Negeri 1 Subang. Di SMK Negeri 1 Subang. Di SMK Negeri 1